Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun talam campur mentega. Yang tadi jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Pantun kedua gantian. Nasi ulam campur takoyaki. Yang tadi jawab salam mudah-mudahan banyak rezeki. Pantun yang ketiga. Malam-malam ke kebun nanas. Malam-malam ke kebun nanas. Yang tadi jawab salam dengan semangat saya doain. Yang punya utang cicilan kreditan kagak lunas. Ini mukanya muka banyak utang. Mama bilang banyak utang seneng banget ya. Tuh bocah pada tidur bocah. Biasa jam 10 udah tidur di rumah, ini dibawa keluar pada ngaprak semua. Ya. Dan saya muliakan Bapak RW Garu, RW Anyar, Bapak Rudianto, RW 5. Para guru-guru cakep-cakep mulu. Beneran dari Kucing pantun aja ya, bener ya. Ya pantun aja ya. Nanti lu pulang pada ngapalin pantun. Ya. Nanti baru pulang ceramahnya apa? Pantun. Jadi pantun sampai habis tuh, ngabisin durasi. Para guru-guru yang ngajar ya, tadi Ustadz Anwar Sudirman, Masya Allah, beliau udah ngasih motivasi. Depannya aja pakai sholawat abror ya. Sanatnya di rawa gatel, bendungan Batik ya. Gang Ajo masuk dalam. Kalau belok kiri Masjid Al Husna. Kalau belok kanan yang punya sholawat abror ya, Mamang Ridho. Salam Mamang Ridho ya, yang punya Kelapa Gading. Jadi kalau beliau pakai sholat abror langsung diingat, wah ini jamaah sholat al-abror nih ya. Keramatnya Haji Dedi sana di Mahona. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Juga Ustadz Ahmad Fairuz, Ustadz Yusuf, ya, Wahyu, Gunawan, Cukir, ya, yang dari dulu belajar sekarang merambatnya ke terapi. Beliau herbal juga, refleksi juga ya. Ijazahnya Mbak Sarimbit ini. Mbak Sarimbit ini orang langit ya. Makanya rambutnya aur-auran. Tapi punya lagu nih, biar nanti Ustadz Yusuf suruh undang lagi. Mbak Sarimbit ya. Torikonya apa? Torikonya Fatih Stresia. Ibu-ibu yang tadi bersemangat, Pak RW-nya memberikan sambutan. Saya lihat tuh Jumantik sama Dawisnya teriak, wih semangat sekali. Oh nggak ada ya? Oh ini Mama Majelis Salim ini. Tapi mukanya mah muka arisan ini. Ya, arisannya arisan dandang, arisan centong maupun gorengan. Ya, tahu aja. Mukanya kayak Satria Wajan hitam ya. Ya kan itu demplon, makanya bedak pipa nomor 5 itu. Ya beli lip gloss juga tahu di pasar lontar itu. Ya lip glossnya bedaknya foundation ya di Jalan Midi ya, sebelah apotik yang murahan ya. Makanya dia jemur Ustaz, udah perut gue sakit. Orang belum aja ceramah udah cekikikan ya. Ya wabil khusus buat senior saya ya, kiai yang nggak mau dipanggil kiai ya,
Ini Ustadz Arifin Hamade dari saya belum ceramah. Saya dulu ikut Garda Bangsa zaman Bapak Matori Abdul Jalil, Pak Ki Abdul Halik Ahmad LC masih ada di Rumbia, Madura, Bangkalan. Beliau udah aktif di sini. Kiai Musfik Amrullah tetangga saya di Lontar masih ngontrak di Cipucang 5. Komandan Atmui masih ikut Banser. Sampai-sampai saya dapat ijazah di Klatsar. Zaman ketua Ansornya, ketua DMI sekarang Kiai Makmun Al Ayubi, ya. Ketuanya dulu, panglimanya Didam, masih keponakannya Kiai Makmun. Ini Ustadz Arifin udah aktif di Al Hidayah, udah aktif di RW, udah aktif di NU. Kalau beliau yang gerakin, NU dulu yang gerakin utara, koja ya beliau. Cuma sekarang beliau berat ke ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Akini mahabbataka wa ma'rifataka. Berat ke Toriko sekarang. EKN, la ilaha illallah 165. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan panjang umur. Amin. Ya, jadi saya biar pakaian Habib kayak gini dulu pernah ikut Ki Nur Muhammad Iskandar di Asidikiyah di Klatsar Banser tahun 9798 lah. Itu udah lama banget. Di Siamaki Jawa Tengah dikasih benih-benih sama gabah. Gabahnya 3, biji besi pelor kayak di pasar Lontar, pelor sepeda 3, ditelan pakai air. Tujuannya buat kekebalan. Kebal apa? Kebal hukum ya. Biar kayak Sambo. Salah canda ya. Jadi emang diisi, ya beliau juga tahu lah. Orang ini mah nggak kaget ngisi-ngisi kayak gitu. Cuman sekarang saya udah nggak pakai itu. Ya, saya juga ikut Toriko. Pakainya, pakai speaker. Ya. Saya kalau ngisi masih ngamalin Abah Toha gitu. Cirebon. Saya udah nggak pakai itu. Ya. Udah kata mursyid katanya yang lempeng-lempeng aja. Makin kamu diisi amalan kebal senjata, musuh kamu makin banyak, begitu katanya. Coba aja orang Jawara, anti bacok ya, anti kebal, anti tembak. Musuhnya banyak biasanya. Banyak yang pengen ngetes, penasaran. Ini megang mangkok, anti cukur. Megang mangkok, anti basi. Megang cincin merah delima ya kan. Padahal banyak di Rawabening banyak ya. Di Rawabening sana di Jatinegara banyak. Lu mah dikibulin loh. Kalau ada merah delima diceburin keluar merah kayak gitu, bohong kayak gitu. Ya, itu sama kayak Gus Samsudin dulu. Pakai pedang petir gitu. Itu dijual 2 juta itu. Ya, bercanda ini. Ini mah klarifikasi ya, pesulap merah ya sama Gus Samsudin, klarifikasi. Sekarang pesulap merah lagi ribut sama Limbat kemarin, iya kan? Limbat nginjak api, wah dia juga makan api, pesulap merah, ya kan? Ninja Limbat makan neon, wah pesulap merah makan neon juga, nih lampu neon dimakan di gini, geras udah kayak rengginang, ya. Gawat ya kan? Ya. Nanti gue bikin pesulap dah, ya pesulap ungu, tahu nggak ungu? Warna janda. Lo kalau janda tahu aja lo ya. Aduh, jadi malu janda. Tahu aja. Gue kasih tahu sama Hudori itu, yang punya bengkel di Maja. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Ya kalau malam ya yang serius sudah Ustadz Anwar tadi bersemangat ya, Masya Allah ya. Malam ini kita kumpul memperingati Maulid Nabi Muhammad ya. Siapa yang diperingati Bu? Nabi Muhammad, berarti ulang tahunnya Nabi Muhammad ya. Memperingati asal katanya ingat. Di sini kita belajar harus ingat Nabi Muhammad. Yang saya dapat dari Habaib sebenarnya cuma ngebahas 3 kalau maulid. Bahas surah, bentuk fisik Nabi Muhammad ya, alisnya, matanya, bibirnya, tingginya, tangannya, sorbannya, imamahnya, ridanya, siwaknya, terompahnya, gamisnya, tambelannya. Surah, tidak hanya surah tapi juga sirah. Sirah adalah perjalanan mulai Nabi Muhammad dilahirkan ya, lagi dilahirkan Nabi Muhammad bersujud sajidan
syakiron, bersyukur, hamidan, memuji Allah. Saya tanya nih, kalau di RW 5 ada nggak bayi baru lahir sujud? Ada nggak? Ada nggak bayi baru lahir memuji Allah? Ada nggak? Ada nggak bayi baru lahir bersyukur kepada Allah? Ada nggak? Cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, Nabi baru lahir aja udah sajidan, bersujud, syakiran, bersyukur kepada Allah, hamidan, memuji Allah. Bayi di mana di alam semesta yang baru dilahirkan langsung sujud, ngerti bahwa dia itu dilahirkan dengan izin Allah, bahwa dia dikeluarkan dari rahim ibundanya Sayyidatuna Aminatul Zuhriyah binti Wahbin radhiyallahu taala anha wa ardoha. Tahu dia semua itu adalah bi qudratillah, dengan kuasa Allah, bi iradatillah, dengan kehendak Allah subhanahu. Cuma Nabi Muhammad, bayi yang dilahirkan bersujud, memuji Allah, hamidan. Makanya wajar dari kecil itu Nabi udah jadi contoh. Beda dengan kita dan wali-wali yang lain. Kalau Sunan Kalijaga masa mudanya pernah bandel. Saya pernah ke Goa dulu di Gresik, Bukit Surawiti, udah nyampe Goa Langsi. Dulu terkenal Sunan Kalijaga itu, ya Raden Said itu berandal Lokajaya. Kampungnya Lokajaya, bandel. Abahnya Tumenggung padahal. Tapi setelah dia tobat berubah jadi wali. Ada masa-masa jahiliyah kalau waliullah. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah kita menemukan sirah nabawiyahnya beliau pernah terkena jahiliyah. Pernah menyembah berhala? Enggak pernah. Pernah menyembah api? Enggak pernah. Pernah melawan orang tua? Enggak pernah. Pernah dia menyekutukan Allah? Enggak pernah Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad sejak awal minal mahdi ilalahdi, dari lahir sampai dia penutup meninggal, semuanya jadi contoh, jadi uswatun hasan, suri tauladan yang baik. Makanya bahasanya lakot kana lakum itu ya nggak usah diartiin, ngambil dari lakotnya aja. Secara bahasa lakot adalah ada kot, nggak langsung lakot sesungguhnya. La-nya ini la lam kosam, maknanya lam kosam muqaddar wallahi. Ini belum kotnya nih, belum harfu tahqiq, belum tahqiqnya kot sungguh. Demi Allah la kot sungguh, harfu tahqiq udah demi Allah, yakin sungguh, karena lakum adalah bagi kalian fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah, lahirnya, batinnya, cagernya, jengbagerna, jasmaninya, rohaninya, luarnya, dalamnya, internalnya, eksternalnya, johiron wa batinan, semuanya bisa menjadi suri tauladan yang baik. Contoh fisiknya indah, ganteng. Kalau ibu lihat siapa nabi yang paling ganteng? Nabi Yusuf, Muhammad Yusuf. Abahnya ngasih nama Muhammad Yusuf, mungkin pengen jadi Nabi Yusuf ya. Cuma karena doanya kebanyakan jadi kelebihan badan. Mulai ada. Tapi mukanya lumayan lah, kayak Nabi Yusuf lah ya. Nabi Yusuf versi RBU. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad ya. Nabi Yusuf nabi paling ganteng, tapi ketemu Nabi Muhammad seperberapanya Nabi Muhammad. Kalau kita nggak bisa ngelihat wajah Nabi Muhammad, cukup ngelihat cucu-cucu dan cicitnya Nabi Muhammad aja. Nanti baru lihat Habib Munjir. Pernah lihat Habib Munjir almarhum? Pernah. Ganteng nggak? Ganteng nggak? Pernah lihat Habib Umar bin Hafid? Pernah. Ganteng nggak? Pernah lihat Habib Nurul Mustafa Hasan bin Ja'far Segaf? Pernah. Ganteng nggak? Pernah lihat Habib Alwi Jawiyatul Rasul bin Abdurrahman Al-Habsyi? Pernah. Ganteng nggak? Pinter nggak? Pernah lihat Habib Ali bin Husain Bungur Al-Atos? Pernah ngelihat Habib Condet yang hidup aja, Habib Salim Khalifah bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad Al-Hawi? Ganteng nggak?
gemuk nggak, pinter nggak, itu baru cicitnya. Apalagi Rasulullah udah gitu aja. Ini udah keberapa, ke 30 berapa, 40 berapa, nasabnya 38. Masih pinter, masih ganteng, masih berwibawa. Kita ngelihat, ya Allah ini Habib mancung bener hidungnya. Baru cicitnya yang keberapa, ke 30 berapa itu. Ditarik bin Rasulullah. Apalagi Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bicara fisiknya bisa diikutin semua. Fisiknya bisa kita ikutin, ibadahnya pakai baju gamis putih. Nabi suka gamisnya putih, gamisnya hijau, ya. Pakai imamahnya hijau, pakai imamahnya ada juga yang merah ahmar. Kadang-kadang juga aswad yang hitam boleh. Niatin mengikuti ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya fisiknya, tapi batinnya juga bisa kita ikutin. Orang Torikoh banyak ngikutin batinnya Nabi Muhammad. Ngaosna ngaos bager, ngaos daleman, ngaji daleman. Kalau Torikoh mempelajari apa? Talqin, baiat, mujahadah, amaliyah 165. Belum lagi nanti wajagan, belum lagi manakiban, baca Syekh Abdul Qadir, baca ini la ilallah Muhammad Rasulullah, Syekh Abdul Qadir waliullah. Belum baca tambihnya dari Pangarsa Abah, Syekh Abdullah Mubarak Suryalaya, baca ini, baca itu, dan lain sebagainya. Untuk mengasah hati kita, merubah dendam kita, sombong kita, takabur kita, ujub kita, riya kita, gibah kita, dirubah dengan ngikut batinnya Rasulullah. Ngajinya ngaji batiniah, ngajinya ngaji kulub, supaya hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagaimana Allah membersihkan hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, hati Nabi Muhammad bersih nggak? Kalbu Nabi Muhammad bersih nggak? Tapi masih disiram sama air jam-jam. Ma'ul hayat, air kehidupan, menyiram hatinya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad hatinya bersih, tanpa dendam, tanpa riya, tanpa ujub, tanpa kibir, sombong, tapi masih dibersihin. Tujuannya apa? Biar lebih bersih, lebih kinclong, karena dia ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika peristiwa Isra dan Mi'raj kepada Sidratul Muntaha. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Padahal Nabi udah bersih, dibersihin lagi karena untuk inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, untuk menghadap pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Azza wa Jalla Jalla Jalaluh. Kita boleh ngikut, boleh ngaji toriko, ngaji, kalau bisa baiat, cari mursyid yang benar. Biar apa? Biar akhlaknya cakep. Orang dapat akhlakul karimah. Karena saya juga orang toriko. Kalau saya dari Wak Jejen, Kiai Haji Abah Jejen Jenal Abidin Bajul Ashar, An-Nagra Pesantren Az-Zainiyah Sukabumi, Nagra. Waktu kuliah saya di UIN tahun 2001, saya di Baiat Talqin, acara studi komparatif dari kampus, ada studi banding. Dedek Muharram Shah, orang Cirebon, merupakan keponakan dari Kiai Umay Ja'far Siddiq. Dari Kiai Umay yang ada Sukabumi, dia udah ikut Torekoh duluan. Saya diikut dari Fakultas Psikologi, di baiat beberapa orang yang mau sama Wak Jejen. Wak Jejen sekarang udah meninggal, kemarin baru haulnya di pesantren. Itu tujuannya biar apa? Biar hati kita dekat sama Allah, hati kita dekat sama Rasulullah melalui wasilah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus biar kita mantep berjalannya dari Allah kepada Allah, bukan minal amplop ilal amplop, bukan. Makanya saya sering kalau ditanya ceramah, Beting, Ustadz Hamdan Cisoka Al-Hikmah, Abah Saki Cisoka, terakhirnya Abah muridnya, Ustadz, manggil Ustadz berapa? Bingung saya. Manggil saya mah gampang, manggil aja Ustadz Padian. Cukir aja manggil saya,
Ustaz, mohon maaf saya WA dong. Nggak apa-apa, doain saya biar sehat. Kalau saya sakit, fotonya udah ada, dicantumin sakit, bisa datang nggak? Bisa datang nggak? Yang penting mah sehat dulu. Makanya kalau ada orang nanya, Ustaz berapa apa sih, bingung. Manggil mah gampang, Ustaz Padi kan manggil, saya nengok. Enggak, itu amplop, pusing sih. Karena saya tahu bener pesan dari Kiai Sukron Makmun dan abah-abah mursyid semua, termasuk Abah Lutfi bin Yahya, kalau mau berkah hidup, minallah ilallah, dari Allah kepada Allah. Kalau bahasa sandinya TKN, selalu ilahi anta maksudi waridoka matlubi artini mahabbataka wa ma'rifatak. Setiap ibadah apapun, ilahi anta maksudi, saya menuju ridomu, yang ku cari adalah ampunanmu. Udah gak lihat itu apa amplop, terserah. Saya udah gak mikirin itu. Jujur saya di rumah amplop aja 5 belum saya robek. Yang Jumatan ini belum saya robek. Saya banyak datang kecapean, bilang istri saya istirahat dulu. Saya malam mau ke itu, ada maulid di Cukir di Ustadz Yusuf. Istirahat, saya mentingin fisik sekarang. Tuh ini aja sih udah keringet dingin keluar. Tadi ada MUI di Al-Mukhtarom, saya kesana dulu menghormatin MUI Koja. Maka oleh karena itu ngikutin Nabi Muhammad surahnya, fisiknya, biar ibadah kita sempurna. Sempurna apa? Lahiriahnya. Fikih mengajarkan kita biar kita ibadah lahirnya bagus. Masuk musola pakai pakaian yang bagus. Masuk musola pakai pakaian yang bersih dan juga suci yang bagus. Gak cuma ngadep wali kota pakai yang bagus, gak cuma ngadep Pak Lurah, Pak Camat pakai yang bagus. Ngadep Allah harus lebih bagus. Pakai rida, bawa siwak, walaupun sepele siwak, termasuk alat untuk kita dekat dengan Nabi Muhammad. Amin. Makanya di Habaib itu di Adromat kalau ngajarin siwak ditanya dulu, pada bawa siwak enggak? Enggak, udah lah nggak usah dibahas. Nanti kalau bawa siwak baru dibahas siwak. Ikutin fikih biar fisiknya, lahiriah kita ke masjid pakai yang bagus. Ibu-ibu kalau pengajian sama di rumah pakaiannya sama enggak? Nih kalau di sini nih pakai hitam-hitam nih, ya kan, wah cakep-cakep udah kayak orang nyelawat kayak gitu ya. Orang nyelawat kan hitam-hitam ya. Emang gak ada seragam lagi ya? Canda ini. Ini ngomong-ngomong seragam udah lunas belum itu? Pakai ada bling-blingnya itu ya kan? Ya. Itu berukat apa bling-bling itu ya? Berukat mah bolong-bolong ya. Berukat mah kayak kemeja gitu. Ya. Ya paling 200.000 itu mah. Nah, ada yang murah di Poncol ya, mainnya karungan. Gampang di Benua Melayu ada, cuman gamis bentuknya legging, digantungin pakai boneka. Bisa aja. Ya, toh Nabi Muhammad belajar fikih. Ibu-ibu kalau berangkat ngaji cakep-cakep, lihat demplon, bedaknya sampai 3 kilo, dicampur tepung lagi, tepungnya tepung maizena lagi, ya terigu ya, mereknya Bogasari ya. Kalau keluar kinclong, lihat. Tapi kalau di rumah sama suami kinclong nggak? Bau balsam kok bos? Nah, iya, kalau keluar cakep-cakep, masya Allah, wajahnya bercahaya, senyumnya sumringah, indah dipandang. Pas sampai rumah pakainya dasar bolong. Udah dasar bolong, ada tambelan peniti semua di sini, masya Allah. Ya. Pas lagi udah nyolek, ya kan? Iya, ketusuk katanya. Nah, ada jarumnya yang keluar gitu. Mana jarumnya jarum pentul lagi ya. Untung bukan jarum pentil ya. Oh beda ya. Mama bilang pentil semua. Mentang-mentang yang punya pentil ya. Nggak apa-apa, mama pentil, laki-laki pentol ya kan. Dicampur jadi cilok ya.
Mama taunya telat. Iya senang, bukan kasihkan yang perawan ya kan, belum perawan ya, yang baru belum kawin ya kan, pusing aja. Ya laki-laki yang belum kawin mikirin janda. Nah kita doain di sinilah. Di sini banyak duda nggak? Banyak duda. Duda loba. Kita doain lah, biarin yang duda ketemu janda, amin. Yang janda ketemu duda, amin. Yang gadis ketemu ustadz, amin. Ketemu ustadz, kalau bukan kiai, ya kan. Ketemu ustadz Anwar, Ustadz Fairul, Ustadz Yusuf, ya Ustadz Wahyu gitu kan. Ya Ustadz Arifin, ya kali mau nambah lagi. Soalnya saya pangling bener lah Ustadz Arifin, ya. Ini kiai sebenarnya. Dulu gemuk, ya jidatnya hitam, saya ingat jidatnya hitam tuh, masya Allah. Ya. Sekarang makin muda aja bener ya. Pak RW aja kalah Pak RW bener. Ya. Kayaknya makin makmur ini. Ya. Perutnya dulu lebar, sekarang ramping. Ya. Kayaknya ikut fitness center. Nge-gym, nge-gym main sayap. Ya. Sama kayak mama lari minggu. 1, 2, 3. Ya. Mama kan senang main sayap ya. Ya, yang jedal-jedal ke depan. 1, 2. RT nggak terlalu jauh, ngeces aja. Aduh. Gitu ngeliat jendolan, ya kan. Yang atas maju, yang belakang nonggeng, ya kan. Ngeces aja. Ini saya bicara di Lontar ini, di Lontar hari Minggu. RT-nya, Jumantiknya, Dawisnya, Kelurahan, RW pada senam semua. Gue kira ngapain, bawa panggung. Nih, gue telat orang belum ngomong. Gue takut pelan-pelan kesurupan ini lu. Jukir, nanti di Rukia nih, gue takut. Malam-malam teriak-teriakan lagi malam-malam lu. Ya, sebelahnya ada ketakutan iya ini kayak di pohon jamu ini ya kan. Gitu. Aduh, pusing. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuh. Nabi fisiknya lewat fikih, batinnya lewat tasawuf, bisa dipelajari lewat toriko, lewat talqin, lewat toriko, lewat musik bisa. Nah kalau udah sempurna, surahnya, sirohnya, baru sariroh tuh. Bas maulid mah 3 aja, surah, siroh, sariroh. Apa sariroh? Asal katanya surur. Berita-berita gembira dari Nabi Muhammad. Contohnya satu hadis, kullu ummati kulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku insya Allah masuk ke dalam surga, illa kecuali huruful istisna, huruf istisna pengecualian, melainkan man aba, siapa orang yang tidak mau, wong sing ora gelem, tiang sing boten purun. Niki tiang Jawi kata, wong Jawa akeh, ya, akeh nemen. Niku wong Tegal niku, ya. Lapate ngapa-ngapa, ya kan. Sudah sono gombong, gombong ada kecil aja. Ya, kalau orang Songgom kan di atas, ya. Songgom di atas, sebelumnya bumi ayu. Songgom jalannya hancur. Kalau ke bawah ada kali. Ya kalau hujan airnya ngeluap. Jebur. Ya. Syariroh. Seluruh umat Nabi Muhammad masuk surga kecuali yang nggak mau. Siapa yang masuk surga? Man atoni dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, mengikuti aku, sunah-sunahnya, ya, senang berpuasa sunnah, ya, senang ibadah sunnah, senang bergotong royong, senang bareng-bareng bersinergi tuh, ya. Kayak ini kan kerja bareng nih, ya, kerja bareng. Ada yang masang tenda, ada yang ngangkat terpal, ada yang masang karpet. Kalau dulu tadi dikatakan, ya, zaman dulu pahlawan ngangkat senjata, kita ngangkat karpet, ngangkat terpal aja, masa nggak mau? Itu sama aja berjuang untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu bawa senjata abot nemen, berat sekali. Lawannya penjajah fisik,
Kalau kita nggak ngebunuh, nembak, dia yang nembak kita. Ini kita cuma bawa terpal, bawa karpet, dirikan tenda, bawa makanan bagi yang punya duit, bawa jeruk, bawa anggur, kalau bisa beli, kumpul bareng, cuma semalam ini doang sampai malam. Besok-besok kampung ini petang lagi, gelap lagi, sepi lagi, yang rame bocah doang. Udah malam gini pada tidur semua. Makmanya masih nonton di Indosiar. Kenapa? Belum ada yang menang dangdutnya sampai jam 12. Merhatiin si siapa tuh? Si ngaplok ya SMS ya. Tuh. Syarirah man atoni dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Lihat bahasanya. Nabi ketika bilang siapa yang bermaksiat kepadaku, nggak bilang dakhalan nar. Tuh akhlak Nabi, mulutnya aja terjaga, tangannya terjaga, mulutnya terjaga, matanya terjaga. Nabi bisa aja bilang waman asoni dakhalan nar, karena di awal pakai dakhalal jannah. Tapi dia bilang faqad aba. Orang yang bermaksiat kepadaku adalah orang yang nggak mau. Nabi nggak langsung stempel dia neraka, enggak, ditunggu. Nabi berdakwah cuma nunggu doang, nunggu dapat hidayah. Nih gang sini diajak ke musola, ke masjid kan pada susah, misalkan ke majelis taklim susah. Tapi kalau maulid di tengah jalan pada rame. Pelan-pelan dimasukin lewat tabligh akbar supaya cinta sama majelis taklim. Kelihatannya ini gak tusuk sate pertigaan letter T. Hakikatnya menurut agama taman sorga. Nabi bersabda, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Apabila kalian melewati taman-taman sorga, maka mampir, bergabung. Qalu, sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang kau maksud taman sorga fid dunya ya Rasulullah? Nabi bilang, hilakul zikri wa hilakul ilmi. Halakoh, tempat kumpul, di situ ada kajian ilmu. Halakoh, tempat kumpul, di situ ada zikir, ada sholawat, ada maulid, ada ratib, ada takbiran, ada hadroh, ada marawis, ada sholawatan, ada manakiban, zikiran. Itulah taman-taman surga. Maka siapa orang yang demen ke taman surga, walaupun cuma satu malam, acara wasilahnya memperingati maulid kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad, insya Allah siapa yang demen ke taman surga, nanti kita di akhirat setelah kita meninggal, mudah-mudahan berada di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Rasulullah yang malam hari ini kita rayakan maulidnya. Amin ya Rabbal alamin. Man ahya as-sunnati kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku? Maulid ini sunnah-sunnah. Nabi memang merayakan maulid bukan pakai tenda. Nabi merayakan maulid dengan ibadah. Dengan beliau sholat tahajud nggak berhenti-berhenti. Dengan beliau berpuasa sunnah di hari Senin. Bahkan yang kita tahu, Bu, Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Kenal Abu Lahab? Nggak kenal. Sering baca tabat nggak? Tabat tiada abi ma'agna anhu maluhu wa ma saya selanarong zatalah habib wa mro'atuhu hamalatat fiji diha hablum mim. Al-Lahab sama Nabi Abu Lahab itu pasti nerakanya. Tapi karena kelahiran keponakannya, Nabi Muhammad pernah lahir, berita gembira itu sama Suwaibah selaku hadamah, pembantu perempuan hadamah. Gembira, Bu. Alhamdulillah keponakan saya dari Aminah Abdullah lahir ya. Senang doang hari Senin. Yukhaffafu azabahu, diringankan azabnya tuh. Senangnya doang. Nggak nyumbang tenda, nggak nyumbang jeruk, nggak nyumbang kue bola, nggak nyumbang cau pisang, nggak nyumbang cai air banyu, nggak nyumbang karpet, nggak nyumbang sound system, enggak. Senang doang, gembira. Alhamdulillah keponakan gua lahir.
anaknya Abdullah ya. Abdullah kan bontot, anak dari Abdul Muthalib. Senang doang diringanin. Apalagi yang ikut andil, bawa terpal, bawa karpet, nyumbang nih, nyumbang sound system, lampu disambung-sambungin, minjem dulu nih tenda, minjem panggung, dari siang udah disetel, sore kameranya siaran langsung. Ya ini Facebook apa YouTube nih? Ini Facebook apa YouTube nih? Oh kamera ya? Nanti dimasukin YouTube ya. Jangan lupa subscribe ya. Ya, nggak apa-apa. Emang zamannya sekarang kayak begitu. Ya, ibu-ibu aja kalau nggak bisa handphone ketinggalan sama bocah ya. Bocah bisa main Mobile Legend, mama nggak tahu ya kan? Ya, bocah udah main slot ya, bapaknya nggak tahu. Bapak minta ajarin slot gimana, katanya 303 pak. Kalau dia sampo nyambur aja dia. Kayaknya dia mantap mulu nih, ya sama Putri Dewi ya kan. Ya, tuh. Harus kita kembali ke Nabi Muhammad. Memperingati ini harapan kita syafaat dari Nabi Muhammad. Terkait dengan Hari Sumpah Pemuda. Nabi Muhammad sejak kecil minal mahdi lahir ila sampai meninggal semuanya jadi contoh. Gak ada nggak jadi contoh. Masih kecilnya udah nggak pernah berdusta. Kalau anak kita di rumah sering bohong nggak? Anak kita sering bohong nggak? Sering ya. Bilangnya minta jajan, padahal buat beli slam ya, buat beli slam, buat beli apa lagi, jepitan rambut, buat beli cilok, buat beli takoyaki ya. Bilangnya buat sekolah, buat ini, tapi dipakai buat yang lain. Nabi Muhammad dari kecil al-amin, amanah, tidak pernah berdusta sekalipun. Makanya bisa jadi percontohan. Sumpah Pemuda menyatukan seluruh pemuda. Zaman dulu ada Yong, Selebes, ada Yong itu anak muda, Young tulisannya, ya Yong, tulisannya Jong Selebes, Jong Java, Jong Ambon, itu Yong itu kan anak muda. Ya kalau di Cirebon Kanoman, Anom muda, kalau tua sepuh, ya kalau tua lagi jadi sepuhan namanya. Ya, kasepuhan jadi sepuhan. Yong, Selebes gabung. Orang pemuda Ambon, Aceh, Makassar, Ujung Pandang, Bugis, Daeng, Madura, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, semuanya gabung. Palembang, Wongkito Galo, Riau, orang Padang, Uda, kemudian apalagi Opung, Tulang, Ito, Sumatera Utara, gabung semua. Nah, Nabi Muhammad pun pemuda yang berdiri di atas kaki sendiri. Lihat kisah Rasul. Rohatil atyaru tasku, di umur ke-30 mempersatukan bangsa pada peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah jadi rasul. Dia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Tuh pemuda, sumpah pemuda, Nabi jadi pemuda mempersatukan bangsa umur 30. Sekarang saya tanya, Cukir usia 30 udah nyampe belum? Belum. Ente 20 berapa ente? Hah? 22 27. Tapi muka ente boros. Mukanya boros. Gue lihat mukanya boros ini Cukir. Kayak kebanyakan bakar bubur kayaknya. Kipas mulu, ya, beli bubur salwa odor, COD lagi kipas lagi. Areng magic kipas lagi. Ya, nggak apa-apa, bagus. 30 tahun Nabi mempersatukan bangsa. Kita 30 tahun anak muda sekarang, apa yang dibawa? Handphone. Apa yang dibawa? Celurit. Apa yang dibawa? Kelewang. Apa yang dibawa? Buntut pari. Apa yang dibawa? Golok.
bangga kok celurit, weng, woi celurit, woi, anak geng nih, begal motor, BKT, wah, belok kena batu kejebur, dasar PA lo, belajar sama anak RBU nih, pecinta Rasulullah, wah, pembela waliullah, wah, terakhir nih, cincang, wah, pahlawan tanpa jasa. Sombong. Oh. Anak muda sekarang bangga bawa saja besi di gerinda, pakai viral lagi. Weh, ini anak Depok nih, Depok, Ciseeng. Wah, kalau udah ini maja, ya kan? Maja nih, ayo maju. Udah maju banyak, gua kabur ya. Mundur alon-alon ya. Gitu. Ya. Ada udori bonser, yang ceramah bonser. Gue biasa tuh bonser. Ya gue bonser bukan budut, tapi nongkrongnya Kodamar tuh. Lagi bandel Kodamar. Dulu ada tancok, ada kapal 603, naiknya 48. Ya, ributnya sama anak SMA-nya 45, naiknya Kopaja U27, naiknya dari Kelapa Gading, mobilnya miring sampai asal kejibur. Ya. Yang kejibur meter 07. Selalu ala Sayyidina Muhammad. Hafal ingatan saya dulu. Ya. Tuh, Nabi Muhammad 30 tahun mempersatukan bangsa. Pemuda kita zaman kayak gini bangga dengan senjata sajam, bahkan tawuran, bacok-bacokan. Diambil itu motornya orang. Terakhir di tikungan tuh dekat Gubah ada. Ya, teman-teman saya, keponakannya tuh si Rizky dibacok, diambil tuh handmake-nya. Lagi diproses sama KP3 Polres Utara, karena wilayah sebelah sini Polsek Koja juga gabungan semua. Lagi nyari juga, tahu lah udah tangkap belum. Bedanya Nabi Muhammad sama kita, pemuda yang memberikan contoh Nabi Muhammad. Waktu Hajar Aswad, Nabi bisa aja ngangkat Hajar Aswad Contoh Hajar Aswadnya ini, dia bisa gotong sendiri, langsung ditempelin tuh di dekat mulut tajam. Nabi enggak, Nabi malah menyuruh ambil kain yang lebar, kain putih. Buat apa Nabi? Udah ambil dulu, udah ambil, lebarin kabilah yang 12 di Arab, pentolan-pentolannya petinggi kepala suku, pegang ujungnya, pegang ujung ada 4, masih ada 8, pegang lagi, 4 lagi, 8, sisa 4 pegang, ikut andil. Udah gitu diambil Hajar Aswad, Nabi taruh di tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita angkat bareng-bareng. La ilaha illallah. Sama kayak bawa jenazah. Mendekati multajam pintu Ka'bah, diambil lagi sama Nabi, ditempelin. Yang sekarang kita sering berebutan nyium Hajar Aswad. Padahal hukumnya adalah sunnah atau mubah. Nggak nyium juga nggak dosa. Cuma seringkali orang menjadi kebanggaan. Alhamdulillah saya umroh. Kenapa? Bisa nyium Hajar Aswad. Walaupun saya palanya keinjak-injak begitu ya. Palanya keinjak-injak begini. Wah, penting nyium. Kayak punya kebanggaan gitu. Alhamdulillah Pak, saya disuruh bisa nyium Hajar Aswad. Tapi pala saya itu dijedlotin gitu, diinjak-injak. Tuh kayak Ustaz Arifin, cukup dari jauh aja. Labaik Allahumma labaik, Allahu Akbar. Salam itu udah cukup udah. Gak perlu harus nempel, nyium, gak perlu. Hajar Aswad tahu kita salam dari jauh, tahu kalau yang maju untuk nyium Hajar Aswad perebutan. Daripada nyium Hajar Aswad, saya kasih tahu pahalanya, mendingan nyium bini sendiri, sama tuh. Ya. Iya sama, bener. Apalagi Hajar Aswad artinya batu hitam. Bini kita kulitnya hitam. Kalau ada bini kulitnya hitam panggilnya ya Hajar Aswad. I love you, Cia. Kata bininya, you love me, Cia. Kata lakinya, I and you love Nopan. Aduh, ketawanya nakutin lu bener. Gue jadi teringat pernah ketemu di Pohon Jambu sama di waduk tuh. Oh, di waduk udah bagus sama Anis, udah bagus ya, udah bagus. RBU. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Jadi sampai di mana? Sampai di mana? Sampai waduk. Sampai nyium bini Hajar Aswad. Lu daripada berebutan, kejedot-jedotan di Hajar Aswad di Mekah, mendingan bini dicium.
Tapi jangan bini orang, jangan ya. Enggak, gua bingungnya kalau sama bini sendiri nyiumnya jarang. Tapi kalau foto di WhatsApp bini orang seneng diciumin. I love you. Pengalaman dulu. Gue lagi nyeritain laki lu juga pengalaman dulu. Udah gue gak mau lah, ya kan, gue domelin. Ya, gitu. Ya maklum kan ada ungkapan rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Ya. Betul. Ya. Nabi Muhammad 30 tahun kembali. Anak muda sekarang dengan memperingati Sumpah Pemuda dan Maulid Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad sebagai pemuda. Sejak kecilnya udah bagus, pemudanya bagus, menjadi Rasul bagus, sampai hijrahnya pun bagus. Nabi Muhammad, ya, kenapa dia keras di Mekah? Orang Mekah harus dikerasin. Kenapa itu? Tauhid. Kenapa di Mekah itu surahnya pendek-pendek makiyah, berisi tauhid, Qul ahad, Mekah, Tabat tiada, Mekah, Ina atau Ina, Mekah. Yang pendek Mekah semua. Tapi yang panjang sifatnya hukum, sifatnya moderat, Al-Baqarah, Al-Imran, kebanyakan Madaniyah. Di Madinah semua kebanyakan asbabun nuzulnya. Ini menunjukkan Nabi waktu di Mekah keras, fighter itu petarung. Harus dia itu melawan kejahiliaan Mekah, kejahiliaan kota Mekah Al-Mukarramah di Arab untuk tegak. Tapi setelah Fatu Mekah menang, Nabi ditawarin sebenarnya. Nabi jadi pemimpin, Nabi gak mau. Nabi ditawarin nih, Nabi tinggal pilih mau perempuan yang mana nih? Mau yang pesek, mau yang deplon, mau yang sumbi, ya, mau yang tompelan, ya kan? Mau yang sengklek, gitu ya kan? Yang sengklek atau yang suka main senam. Tinggal pilih. Nabi gak ngambil perempuan, Nabi gak ngambil jabatan, Nabi gak ngambil hak agonimah, enggak. Nabi tinggalin itu semua. Saya mau ke Madinah atas perintah Allah melalui wahyunya. Sampai di Madinah, kota yang bersahaja. Makanya orang-orang kalau pernah umroh atau haji ngerasain beda auranya. Kalau aura di Mekah keras, kita harus bolak-balik haram, ya kan, jalan kaki, ya kan, sholat Jumat di Pataran, gak kebagian gelar pakai sejadah. Di tengah-tengah banyak burung. Kenapa burung gak boleh dimatiin di Mekah? Ya, di Madinah, Mekah terutama gak boleh dimatiin. Burung-burung itu perlambang. Zaman dulu tentara gajah, ya, pasukan bergajah, kalahnya sama burung ababil, burung yang diutus Allah mengambil batu-batu dari neraka, ditimpain batu itu kecil. Kayak batu-batu kecil, batu kerikil kecil lah, bukan batu koral yang gede. Batu cincin ini masih kegedean, apalagi batunya Pak RW masih gede, ya Pak RW masih gede-gede tuh, ya batunya aquamarin lagi, ya kan, putih kinclong, kalau enggak biduri bulan, ya biduri bulan tuh kinclong, tembus, ya udah ada sternya lagi. Itu kecil-kecil tapi batu neraka. Kalau batu neraka panasnya nauzubillah, kena kepala tembus langsung. Kena gajah bolong langsung otaknya, kena badan bolong langsung tembus. Berarti kecil tapi bisa nembus otak, nembus daging. Makanya pada gajah gak berani mau nyerang Mekah itu, Ka'bah, balik lagi. Kenapa? Dia lihat burung di atas, wah ini mah gawat ini. Batunya kecil tapi panasnya naudzubillah, bisa mati di tempat. Makanya burung-burung di Mekah itu banyak, gak boleh dibunuh, gak boleh dipotong, gak boleh ditembak, udah kasih makan aja. Itu lambang dulu kisah burung ababil menyelamatkan Ka'bah dari serangan pasukan bergajah. Shallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Orang yang berangkat Mekah Madinah dapat melihat batinnya. Kalau Mekah keras, agak panas. Kalau Madinah adem, ayem, sejuk. Bahkan kita kalau sholat ya arba'in di Madinah, arba'in di Mekah mah berat dah, balik haram dari hotel, belum makannya kelaparan gitu. Tapi kalau sejuk Madinah. Makanya Madinah itu adalah kota yang asri, sejuk, mirip, kalau lihat pola mirip Indonesia. Cuman bedanya Indonesia pakai Pancasila, ya. Kalau di sono pakai hukumnya hukum Rasulullah. Ketika Rasulullah datang, udah ada Kristen, udah ada yang salib, Majusi ada, Yahudi, Nasrani ada di Madinah, tapi akur semua, nggak ribut. Mirip ke Indonesia, ada Kristen,
Protestan, Katolik, Hindu, Buddha akur semua. Cuma di sana nggak pakai Pancasila karena Pancasila belum lahir. Pancasila kan rumusannya kan di NKRI pada saat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Tapi kalau lihat pola Madinah Indonesia mirip sama. Seluruh agama beraneka ragam. Semua pada damai, rukun, nggak bertarung, nggak ribut. Coba di negara lain Arab, dua doang agamanya, Islam, Sunni sama Syiah, ribut. Bacok-bacokan dulu tuh Saddam Hussein, Iran, Ayatullah Khomeini. Makanya kita beruntung hidup di negeri Gemah Ripalo Jinawi, merah putih Indonesia. Kita jaga kerukunan umat beragama, kita jaga sinergi antar warga. Kalau kita nggak bisa yang besar, mikro, kita ambil yang mikro. Ukuran apa? Ukuran RW 05, ukuran RT 1 sampai RT 8. Minimal kita bisa bersinergi. Kita bikin ini yang sulit menjadi mudah, yang berat bikin peringatan. Termasuk saya tahu saya sering ngadain hall masai, ya ada Pak Kiai Panji Supena, ada Kiai siapa masih betul apa Kiai Munir, ya kumpulin semua itu bagus itu. Ingat sesepuh dulu, orang-orang yang pernah mendidik kita. Kita dulu kecil belum jadi diajarin alif batasa, diajarin iklab, hurufnya cuma satu ba. Ketemu nun mati, sukun, tanwin, an-in-un. Idgham bila guna, hurufnya 2, lam sama ro. Idgham biguna, hurufnya 4, min nun wawiyah. Huruf ijhar adanya 6, alif atau hamzah, ha besar, ha kecil, kho, ain, ogin. Sisanya adalah ikhfa. Belum nanti hukum mimat, ada ijhar sapawi, ada ikhfa sapawi, ada idgham mimi atau idgham mutamasilain. Belum lagi nanti ada mat tobi'i atau mat asli, ada 3, ada wau menunjukkan doma, ada ya menunjukkan kasroh, ada alif menunjukkan fathah, mat asli, mat tobi'i. Belum lagi mat far'i, mat cabang, jumlahnya 13. Ada mat jaid, munfasil, ada mat wajib, mutasil, ada mat iwa, mat badal, mat arid lisukun dan sebagainya. Belum kita pelajarin itu, kita baru tahu bonggolnya. Kita kirim Fatihah buat guru-guru kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua yang masih hidup, kita doakan panjang umur di dalam taat, sehat badan, cager jembager, lahir dan batin. Yang udah meninggal kita doakan mudah-mudahan alam barzahnya, alam kuburnya menjadi taman daripada taman surga. Kita doakan, kita kirim suratul Fatihah buat yang hadir, khususnya panitia yang udah berjuang. Mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah, diberikan syafaatnya Rasulullah. Kita doakan ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin di sini yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang udah sehat Allah berikan tambahan. Yang sedang kesulitan Allah ganti dengan kemudahan. Yang sedang nganggur dapat pekerjaan. Yang banyak urusan diberikan kelancaran. Yang lagi ada masalah, baik masalah rumah tangga, masalah masyarakat, apalagi KDRT kayak Lesti sama Bilar. Oh udah kelar ya, berarti lo di prank sama Lesti ya. Yang ada masalah kita doakan mudah-mudahan dapat penyelesaian. Kita doakan yang sendirian dapat pasangan. Yang udah nikah jadi sakinah mawaddah warahmah. Yang punya anak jadi anak dan solih dan solihah. Yang ngaji mudah-mudahan bisa istiqomah, ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Yang kerja dapat halal dan barokah, niatin untuk bekal ibadah. Mudah-mudahan Allah jadikan ahli sedekah, bisa Allah izinkan berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah, bisa tawaf di depan Ka'bah, bisa sa'i di Bukit Sofa ke Bukit Marwah, bisa ziarah di kota Madinah, di makam baginda Rasulullah Nabi kami, Sohibul Maulid, Sohibul Milad, Nabi kami, Nabi Muhammad bin Abdillah. Mudah-mudahan kami meninggal wafat dalam keadaan husnul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minas. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir yuk kita ikutin salawat. Hadro mau ngiringin. Ya, ikutin bareng-bareng ya. Sholli wa sallim da, sholli wa sallim da, iman al-ali wal
husnul khatimah. Shalli wa sallim Tidaklah kita keluar mudah-mudahan dari majelis ini haflatul maulid Nabi Muhammad kecuali Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Kita doakan ya, yang selonjor ya, takut yang selonjor kakinya asam urat, mudah-mudahan diangkat asam uratnya, diangkat ke atas jadi asam ketek ya. Bagi bawah asam urat, pada atas asam ketek jadinya ya. Karena emang gak jauh kalau mak-mak itu ngaji dimanapun ya, yang dicari cuma satu, tembok sama dinding. Tembok, dinding, tiang. Yang dibawa tas isinya kantong resek ya. Jadi kalau makanan gak habis depannya dimasukin semua ya. Kadang sama piring-piringnya, itu pun kalau piringnya kecil ya. Biasanya mangkok-mangkok dimasukin ya, tidaklah kita keluar dengan barokah Nabi Muhammad, kita semua dosanya digugurkan di dalam majelis ini. Semakin kita di rumah, kita ada perubahan, bikin Nabi Muhammad tersenyum. Yang punya suami, yang jadi istri, cintai suaminya, bakti sama suaminya. Karena surganya istri ada di suami ya. Jangan ikutin sinetron Indosiar ya. Kalau kesel keluar rumah ketabrak mobil, habis mati digotong, jenazahnya lompat ke kali. Kenapa? Karena dia suka main di WhatsApp grup ya. Suka main di WhatsApp grup, makanya kejebur ke kali. Udah main di WhatsApp grup gak pernah komen lagi ya. Cuma ngasih lope doang, lope jempol. Minta maaf ada 3 begini, warnanya hitam lagi ya. Jangan ya. Jadikan TV yang bentar lagi mau berubah digital 2 November, jadikan cuma tontonan, jangan tuntunan. Cukup tuntunan kita Allah dan Nabi Muhammad. Kalau mau akhlak, ikuti Nabi Muhammad. Ibu mau jadi istri yang baik, jadi istri seperti istrinya Ali bin Abi Thalib. Putri Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi seperti istrinya Nabi Muhammad, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubro, dan putri Abu Bakar Siddiq, istri Nabi Muhammad, Siti Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Ikutin, pelajari. Jangan cuma belajar yang lain, jangan belajar arisan, belajar ini, belajar itu, jangan. Belajar biar akhlaknya nular. Kita laki-laki ikuti Nabi Muhammad. Kalau nggak ikutin Nabi Muhammad, ikutin yang terdekat, ulama-ulama kita. Ya Kiai Munir, ya Kiai Panji Supena, Kiai sini nih, ya Kiai Muhammad Jupri Jelani MJJ. Yang terdekat ya Habib Ali atau Mu'alim Rosid, ya Mu'alim Husain, Mu'alim Abdullah bin Mu'alim Abdul Aziz, kampung
kampung gang masjid Al-Quroma, atau kiai di sini ada Kiai siapa, Kiai Sofyan Asauri, Kiai Abdul Ghani dan lain-lainnya, ikutin. Yang terdekat sini ambil yang baik-baik. Kalau kita nggak nyampe ke Nabi Muhammad, ikutin Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau bisa, akhlaknya masya Allah. Udah kecil aja nyusu jadi lambang. Kalau dia masih bayi nggak nyusu, berarti udah imsak. Kalau dia sore, matahari belum turun, dia udah nyusu, nyari susunya ibu, berarti udah maghrib. Nggak perlu nyari lagi maghrib jam berapa, nggak perlu lihat jam pasir. Syekh Abdul Qadir, makanya wajar Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia, kutubnya Robani, bisa penolong gosong adani, radhiyallahu anhum wa ardahum ajmain. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya, anak mudanya ikuti Nabi Muhammad, bakti sama orang tua, jangan durhaka. Orang tua dikibulin, duitnya diambil, bilangnya sekolah padahal bolos di Aceh Al-Khairiyah 1, padahal bolos di DKI di Cilincing, padahal bolos Permak 3, Perkapalan Mangga 3, nongkrong di depan minta duit, bilang sekolah padahal nongkrong di warteg, godain anak SD Menteng lagu 05, 01, 02. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kadang bawa pacarnya, yuk sekolah, bawa pacar, waduh ngapain? Cuman ngeliatin orang mancing doang, mau ngapain gitu ya. Cuci kaki orang tua, mumpun orang tua masih ada. Jujur saya pernah cuci orang tua kaki saya, dan ternyata itu terakhir. Habis saya nyuci hari Jumat, saya ingat 15 Ramadan, saya cuci bapak saya, ibu saya cuci kakinya pakai baskom. Airnya saya buat mandi, saya minum dikit, ngambil berkahnya kakinya ibu. Kenapa kakinya ibu yang dicuci? Karena surga ada di bawah telapak kaki. Al-jannatu tahta aqdamil Jangan bilang bid'ah, jangan. Kenapa cuci ibunya kakinya? Karena surga di bawah telapak kakinya. Kalau ente mau surga, cuci telapak kaki ibu. Bisa jadi gara-gara durhaka sama orang tua, ente kerja gak pernah lulus, ente kerja selalu dipecat, ente ngelamar gak pernah tembus kerja. Padahal gampang, Alfamaret, Indomaret gak tembus-tembus. Gimana mau tembus? Nyarinya lu cari pacar di Alfamaret, ya gak ketemu lah. Indomaret nyarinya bokinan, ya gak ketemu lah. Coba nyarinya kerjaan, insya Allah. Minta sama Allah tahajud nanti malam, cuci kaki ibu, cuci kaki bapak, minta maaf. Takutnya jadi yang terakhir, karena saya isyaratnya kan dari Habib muridnya Abah Wo di lagu almarhum Habib Abdullah bin Musin Al-Atas. Suruh cuci kaki, pas saya cuci kaki bertepatan dengan haulnya Said Muhammad bin Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani, pengarang kitab Mafahim Yajibu Antusohah, pengarang kitab Madza fi Sya'ban, pengarang kitab Muhammad Insan Kamil, waliullah yang sekarang makamnya di dekat datuknya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubro, di sebelah daripada murid tercintanya Mbah Mun Ki Haji Maimun Jubair Sarang Rembang Al-Anwar, sebelah Syekh Muhammad Nawawi di Ma'la Mekah Al-Bantani. Subhanallah, Syekh Muhammad saya cuci pas hari Jumat 15 Ramadan. Ternyata benar, saya cuci Ramadan Desember 12 Desember 2020 meninggal saya punya orang tua ibu. Benar, Ramadan besoknya saya udah nggak ketemu lagi orang tua. Saya sedikit bahagianya masih bisa nyuci kaki orang tua saya. Ternyata benar isyarat dari Habib itu suruh nyuci, karena mungkin dia bilang begini, ini yang terakhir, kalau lu nggak nyuci lu nggak kebagian, tahun depan malu udah nggak ikut Ramadan. Subhanallah, mumpung masih ada, minta ampun sama ente, minta ampun sama Allah, istighfar, la ilaha illallah, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, astaghfirullah li abi wa ummi, astaghfirullah lil ustazi lil mu'minin wal mu'minat, innallaha kana ghafara. Tapi orang tua nggak minta maaf. Ya Allah, keramat ente di orang tua, keramat ente di orang tua. Jangan sampai menyesal ketika nanti orang tua udah pindah ke Budi Dharma, ente baru mama bapak dan paharin kayak gitu, tai kebo gitu. Lagi lo hidup nggak mau sungkeman, udah meninggal baru sebor aja pakai air comberan di Budi Dharma. Ya, mumpung ada, ya jangan lihat mudanya, jangan lihat tuanya, jangan lihat ibadahnya kalah sama kita. Sekali ada juga nih, gua pemain hadroh, nih gua tukang ngaji, anak bapak gua mah nggak bisa ngaji. Jangan lihat nggak bisa ngajinya, tapi lu lahir daripada dia. Bisa jadi lu sekarang jadi orang, didoain sama bapak.
didoain sama emak, walaupun emaknya nggak bisa baca Quran, huruf sambung aja nggak tahu. Alif lam lam alif lam samsia komaria berapa hurufnya? 14 dibagi 2 hijaiyah 28. Nggak tahu dia, iqab nggak tahu, idgham mimim mutamatsilain mutaqaribain nggak tahu, apalagi mat arid li sukun nggak tahu. Tapi bisa jadi karena doanya dia malam-malam, anaknya pengen tidak seperti dia yang bego, yang nggak tahu baca Quran, baca tulis. Minta maaf sama orang tua, mumpung orang tua masih ada, masih dikasih hidup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapaknya sayangin keluarga, nafkah. Yang cuma nafkah sama yang lain, ketemu perempuan ditransfer, bininya dikasih gocap mulu belanjanya. Bininya rumah tangganya 20 mulu. Bisa sih 30.000 gocap bisa Bu setahun. Saya kasih tahu 50.000 setahun bisa. Beli kalender aja. Ya 2023 insya Allah cukup. Nanti kalau bilang ini gocap setahun siap, nanti tinggal kasih tuh, bikin sop makan tuh kalender. Ribut sama laki lu. Ya, dah terakhir kita kasih pantun ya, awal pantun akhir pantun. Kita teladani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak hanya contoh. Kalau contoh cuma sekali bisa. Saya minum nih, contoh. Saya minum dengan tangan kanan, posisi duduk, contoh. Tapi suri tauladan, dia ajak terus menerus. Makanya di Jawa itu namanya ingarso sumtulodo, teladan. Kalau teladan itu teladan bisa dijadikan guru, digugu dan ditiru. Bisa jadi panutan kalau teladan. Kalau contoh mah Pak RT nyontoh ini, yuk kita kerja bakti. Udah pada kerja bakti, Pak RT langsung, udah ya saya mau kancol dulu. Kenapa? Saya mau jalan sehat di sono. Gitu bisa. Tapi karena teladan dia netep. Kalau dia emang orang sabar, dia sabar terus. Kalau dia emang orang low profile, suka belusukan, dekat sama masyarakat, mau ente ada nggak ada, tetap dia dekat sama masyarakat. Karena bawaannya adalah tauladan. Jadi kan Nabi Muhammad tauladan yang baik, tidak hanya contoh. Biar kita menetap seperti Nabi, dakwanya sabar. Lagi sholat sabar, berdakwah sabar, dengerin ceramah sabar. Biar sampai malam sabar. Ibu kuat sampai subuh kuat? Enggak. Sampai jam berapa? Sekarang aja ya, matanya udah ngantuk. Bilang cakep ya. Ikan sepat, ikan gabus. Makannya campur getuk. Lebih cepat, lebih bagus. Mak-mak matanya udah pada ngantuk. Ya. Anak itik dimakan tikus. Ambilin plastik. Ustadz Fajar minta dibungkus. Nah, saya juga mau pulang. Besok mau acara di Islamik. Di Islamik ada manakib internasional, ya. Cuma torekonya 38, ya. Kalau saya lihat Ustadz Arifin masih sama kayak saya, 37 insya Allah. Nggak ada bercanda. Itu mah internal. Ya, terakhir, ya. Belum. Ya. Bang Opik main ke pasar Jangkrik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.